Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Hari ini eh, khusus akan kita bahas itu adalah tes intelijensi umum ya, SKD, tes intelijensi umum. Nah, soal ini merupakan bocoran FR teman-teman yang sudah mengikuti tes kedinasan di hari ini. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Hubungan objek pada kalimat Indonesia penghasil kain tenun yang bersumber dari kapas berkualitas setara dengan kalimat A. Ibu membeli berlian di toko emas langganannya. B. Andi menjelaskan proses olahan kacang kedelai menjadi tempe. C. Kakak membeli kain perca untuk membuat boneka. D. Pabrik X membuat keju dengan memfermentasikan susu murni. Anak-anak menyukai permen karamel yang terbuat dari gula. Nah, kita perhatikan dulu objek pada soal ini ya, teman-teman. Indonesia penghasil kain tenun. Nah, di sini ada objek yang bisa, kemudian yang bersumber dari kapas berkualitas. Di sini ada kapas ya. Nah, kedua objek ini jika kita hubungkan, apa kata yang bisa menghubungkan kedua kata ini? Jadi kita cari kain dan kapas. Nah, kalau kita cari hubungannya, kain itu bahan dasarnya adalah kapas. Oke. Nah, kata penghubung ini akan kita gunakan pada opsi jawaban tersedia. Jadi, kita coba, ibu membeli berlian di toko emas langganannya. Ibu membeli berlian di toko emas langganannya. Jadi, berlian itu bahan dasarnya adalah emas. Ini bukan ya. Jadi, kita gunakan kata bahan dasar ini di kelima opsi jawaban yang ada ya teman-teman. Jadi kita cari yang pas, yang setara dengan soal ini. Andi menjelaskan proses olahan kacang kedelai. Nah, Andi menjelaskan proses olahan kacang menjadi tempe. Kacang itu bahan dasarnya tempe. Kacang bahan dasarnya tempe. Ini bisa kita simpan dulu. C. Kakak membeli kain perca untuk membuat boneka. Kakak membeli kain untuk membuat boneka. Kain itu bahan dasarnya boneka. Saya pikir tidak tepat ya teman-teman, kain bahan dasar boneka. Ini meskipun boneka itu ada kainnya, tapi ini tidak setara ya teman-teman, konteksnya tidak sama dengan pada yang ada pada soal. Jadi ini kita eliminasi. D. Pabrik X membuat keju. Nah, sini ada keju dengan memfermentasikan susu murni. Susu, ya. Keju itu bahan dasarnya susu. Nah, ini bisa ya teman-teman, kita simpan dulu. Anak-anak menyukai permen yang terbuat dari gula. Nah, di sini ada permen, kemudian ada gula. Permen itu bahan dasarnya gula. Permen itu bahan dasarnya gula. Nah, kita simpan. Oke, ini bisa ya, permen itu bahan dasar gula. Nah, kita perhatikan polanya. Kain, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Sedangkan kapas ini adalah apanya ya istilahnya. Kalau ini kain hasil, nah ini adalah bahannya. Oke. Sekarang kita cek yang kita sudah checklist tadi. Ini kacang dan tempe. Nah, harusnya kacang ini adalah hasilnya ya teman-teman. Sama dengan pola ini, hasil dan tempe ini adalah bahannya. Tapi kalau kita analisis, kacang itu adalah bahan ya. Yang betulnya itu kacang adalah bahan, tempe itu adalah hasilnya. Nah, ternyata di polanya hasilnya itu terdapat duluan ya posisinya di awal, kemudian kapasnya di akhir. Jadi posisinya ini salah. Kalau misalnya mau setara dengan soal, seharusnya tempe dulu. Nah, tempenya yang di sini ya, teman-teman. Tempenya di sini, kacangnya yang di sini. Oke, ini kan di sini posisinya kacang yang duluan, nah iya tempenya yang terakhir. Berarti ini bukan, kita eliminasi. Oke, selanjutnya keju dan susu. Nah, kita lihat keju itu hasil ya. Susu itu adalah bahannya. Nah, ini betul teman-teman. Berarti ini adalah jawabannya. Kita cek dulu untuk permen itu
permen itu adalah hasil. Oke, betul sama. Gula itu adalah bahan. Nah, ini juga bisa teman-teman. Apa yang membedakan antara kain? Nah, kita lihat kain kapas. Kemudian apa ya yang kedua tadi? Ini keju, kemudian susu dan permen ka, eh, gula ya, permen gula. Nah, ini sama-sama bahan semuanya. Ini adalah bahan, kemudian ini adalah hasil. Yang membedakan teman-teman, eh, di sini kapas dan susu ini adalah bahan dasar ya teman-teman. Ini belum dapat kedua bahan ini adalah bahan dasar ya yang belum mendapat olahan. Sedangkan gula ini adalah hasil olahan. Jadi bahan dasarnya ini adalah tebu ya teman-teman. Oke, dipahami ya. Nah, kedua kapas dan susu ini merupakan hasil awal ya teman-teman, hasil awal. Sedangkan gula ini itu merupakan hasil olahan. Oke, jadi ini yang setara itu adalah setara dengan soal itu adalah opsi jawaban D. Bukan E, karena gula ini bukan merupakan hasil awal. Ini juga merupakan hasil olahan dari tebu yang merupakan bahan dasarnya. Oke, dipahami ya. Jadi opsi yang tepat di pilihan jawaban D. Oke, kita ke soal yang kedua. Hubungan objek pada kalimat burung memiliki sayap yang digunakan untuk membantunya terbang setara dengan A. Paruh adalah struktur anatomi burung yang berfungsi untuk mencari makanan. B. Mobil dilengkapi 4 roda sebagai komponen utama untuk berjalan. C. Rabun adalah keadaan kurangnya penglihatan yang terjadi pada mata. D. Kurus merupakan kondisi kurangnya berat badan. E. Setir merupakan perangkat yang digunakan untuk membantu pengemudi menjalankan mobil. Nah, objek pada soal ini kita hubungkan ya. Burung memiliki sayap. Nah, sayap digunakan untuk membantunya terbang. Nah, sayap terbang. Sayap itu fungsinya jadi digunakan ya teman-teman. Kita pakai kata digunakan untuk terbang. Oke, kita cari dua kata pada opsi jawaban yang kita hubungkan kata digunakan untuk itu bisa pas atau setara dengan soal ini. Oke. Paruh adalah struktur anatomi burung yang berfungsi untuk mencari makanan. Di sini ada burung mencari makanan. Burung itu digunakan untuk cari makanan. Nah, ini kita eliminasi ya, tidak pas ya teman-teman. B. Mobil dilengkapi 4 roda. Di sini ada roda sebagai komponen utama untuk berjalan. Oke, roda itu digunakan untuk berjalan. Roda digunakan untuk berjalan. Ini kita simpan dulu ya, ini bisa ya. Oke, C. Rabun adalah keadaan kurangnya penglihatan yang terjadi pada mata. Kurangnya penglihatan pada mata. Penglihatan itu digunakan untuk mata. Penglihatan digunakan untuk mata. Tidak pas ya teman-teman. Mata digunakan untuk melihat yang tepatnya. Kalau penglihatan digunakan untuk mata, ini tidak pas tempatnya. Oke, kita eliminasi. C. Kurus merupakan kondisi kurangnya berat badan. Nah, ini tidak ada objek yang bisa kita hubungkan, kita eliminasi. E. Setir merupakan perangkat yang digunakan untuk membantu pengemudi menjalankan mobil. Setir merupakan perangkat yang digunakan untuk membantu pengemudi menjalankan mobil. Perangkat itu digunakan untuk mobil. Nah, ini tidak jelas juga ya. Oke, berarti jawaban yang paling memungkinkan, yang paling tepat itu ada di opsi jawaban B. Mobil dilengkapi 4 roda sebagai komponen utama untuk berjalan. Jadi ini setara teman-teman. Jadi sayap itu digunakan untuk terbang, sama halnya dengan roda juga digunakan untuk berjalan. Nah, di sini juga ada subjeknya ya, jadi burung. Nah, sayap itu digunakan burung untuk terbang, sama halnya dengan roda itu digunakan mobil untuk berjalan. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. Jadi opsi jawaban yang paling pas, paling tepat di pilihan jawaban B. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Tryout Sobat CPNS. Caranya sangat mudah, kalian cukup mengunjungi web kami di www.sobatcpns.com. Nah, selanjutnya kalian akan login dan mendaftar menggunakan email kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian mendaftar, kalian akan masuk pada laman ini. Nah, di sini ada paket tryout saya, jadi teman-teman klik
Nah, di sini tersedia ada tryout SKD CPNS dan tryout SKD kedinasan ya. Menu belajar ada pilihan beli paket. Teman-teman klik beli paket. Nah, di sini ada 3 paket belajar SKD CPNS, terdiri dari SKD Premium CPNS seharga 99.000 per tahun, SKD Platinumnya itu 175.000 per tahun, dan paket kedinasan itu 99.000 per tahun. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Segera daftar di tryout kami. Baik, kita ke soal yang ketiga. Seorang penjahit mampu menjahit 7 kodi pakaian anak-anak setiap minggu. X itu adalah banyak lembar pakaian yang dijahit setiap hari. Y, 20 lembar. Hubungan yang tepat antara kuantitas X dan Y di atas adalah. Nah, teman-teman, kalau kita asumsikan 7 kodi, kemudian setiap minggu, berarti untuk 7 kodinya itu perharinya itu adalah, jadi setiap minggu kan 7 kodi, berarti kalau dia hitungannya satu hari, satu minggu kan 7 hari ya teman-teman. Jadi kalau hitungannya satu hari, maka eh, baju yang dijahit itu adalah satu kodi. Ya, teman-teman, jadi satu hari itu satu kodi karena yang diperoleh 7 kodi per 7 hari. Nah, kalau teman-teman tidak paham, jadi bagi teman-teman yang belum paham, kita buat seperti ini persamaannya ya. Jadi jumlah pakaiannya, jadi pakaian, kemudian hari. Pakaiannya itu 7 kodi, harinya itu adalah 7. Oke? Kemudian banyak lembar pakaian dijahit setiap hari. Nah, di sini adalah ditanyakan setiap hari, berarti hitungannya ini satu hari. Ini berapa kodi? Kita perhatikan harinya berkurang, otomatis pakaiannya juga, pakaian yang dijahit itu juga berkurang, teman-teman. Jadi ini berkurang, ini juga berkurang, maka ini disebut sebagai perbandingan senilai. Karena senilai, maka kita akan kali silang. Jadi kita peroleh 7 dikali X sama dengan 7 dikali 1. Ini 7 habis, ini 7. Nah, X sama dengan 1 kodi. Oke, karena di sini satuan yang diminta adalah banyak lembar pakaian, berarti kodi ini kita akan ubah menjadi satuan lembar atau satuan buah ya teman-teman. Nah, berdasarkan bocoran dari teman-teman yang mengikuti tes SKD hari ini, teman-teman itu wajib hafal ya konversi satuan kodi ke buah berapa. Nah, satu kodi berapa buah? Satu gross. Ini juga teman-teman harus hafal itu berapa buah. Satu lusin. Kemudian satu rim. Nah, kalau gross itu kan 144. Itu lusin sama dengan 12. Kalau rim itu 500-an ya teman. 500 ya teman-teman. Oke. Nah, ini wajib teman-teman hafal. Kita lanjutkan pengerjaan soal. Jadi satu kodi karena ditanyakan itu banyak lembar, jadi yang diketahui itu X itu adalah banyak lembarnya. Berarti kodi ini kita ubah dulu menjadi lembar atau buah. Nah, satu kodi itu kan sama dengan 20 buah. Berarti X adalah 20 buah. Nah, Y juga ini adalah 20 lembar, berarti sama. Nilainya X itu sama dengan Y. Hubungan yang tepat antara kuantitas X dan Y di atas adalah, kita cari X sama dengan Y, 2X sama dengan 2Y, 2X sama dengan 3Y, X lebih besar dari Y, X kurang dari Y, 2X sama dengan Y. Nah, berarti jawaban tepat ada di opsi jawaban A. Oke, jadi sama ya, X sama dengan Y itu sama dengan 2X sama dengan 2Y. Kita masukkan nilainya. 2 dikali X-nya adalah 20, sama dengan 2, Y-nya juga 20, berarti ini hasilnya adalah sama ya, senilai ya 40. Kemudian kalau ini 2 kali 20, 40. Kemudian sama dengan 3. Kalau 3 dikali 20 kan 60, ini tidak sama ya, 40 dan 60, berarti ini salah. Kemudian X lebih besar daripada Y, salah. X kurang dari Y, salah ya, karena yang betul sama kan 20 dengan 20. Kemudian 2X, 2X berarti 40, itu sama dengan 20. Nah, ini salah juga. Berarti jawaban yang tepat di opsi jawaban A. Oke, kita ke soal yang keempat. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan 250 km per jam dan menghabiskan bahan bakar 25 liter. Ada X dan Y dalam tabel. X-nya itu adalah bahan bakar yang diperlukan jika mobil melaju dengan kecepatan 150 km per jam dan Y adalah 30. Hubungan yang tepat antara kuantitas X dan Y di atas adalah, nah,
ini merupakan bentuk salah satu soal perbandingan ya teman-teman. Kita perhatikan 250 km, bahan bakar yang dihabiskan itu adalah 25 liter. Kita tulis 250, penggunaan bahan bakarnya adalah 25 liter. Kemudian X adalah bahan bakar. Nah, ini tadi bahan bakar ya. Ini adalah kecepatannya. Nah, X itu adalah bahan bakar yang diperlukan, berarti X ini ya. Kemudian jika kecepatannya itu adalah 150. Kita perhatikan di sini kecepatannya berkurang, otomatis penggunaan bahan bakarnya juga itu pasti berkurang, teman-teman. Jadi di sini berkurang, di sini berkurang. Jadi ini berbentuk perbandingan senilai, maka kita akan kali silang, karena senilai maka kita kali silang. Jadi 250 kali X sama dengan 150 dikali 25. Ini nolnya kita bisa coret ya, kanan dan kiri. Kemudian ada 25 dan 25 habis, berarti tinggal X sama dengan 15. Nah, X-nya ini sama dengan 15, kemudian Y-nya adalah 30, sama dengan 30, berarti X itu kurang daripada Y. Oke. Nah, di opsinya kan 3X sama dengan Y, 2X sama dengan 3Y, 3X sama dengan 2Y, 2X sama dengan 2Y, Y sama dengan 2X. Nah, tidak ada yang pakai ini ya, kurang dari, teman-teman. Berarti kita masukkan dulu masing-masing nilainya. Nah, untuk A, 3 dikali X, X kan ini 15 ya, berarti ini dikali 15. 3 kali 15, 45. Kemudian Y-nya adalah 30. 45 itu tidak sama dengan 30, berarti ini salah. Kemudian 2X, 2 dikali 15 itu 30, kemudian sama dengan 3 dikali Y, 3 dikali Y berarti 90 ya. Ini juga tidak sama. Kemudian C, berarti ini bukan. C, 3, 3 dikali X, 3 dikali X, 45, berarti ini 45 ya. Kemudian 2 dikali Y, 2 dikali Y, itu adalah 30, 2 kali 30. Berarti ini 45, kemudian 60. Nah, 45 dan 60 itu kan tidak sama, berarti ini juga bukan. Kemudian 2X sama dengan 2Y. 2X sama dengan 30, kemudian 2Y-nya itu adalah 60. Nah, ini juga tidak sama, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian Y-nya 30, kemudian 2 dikali X-nya 15. Nah, 30 sama dengan 30, berarti ini yang tepat ya teman-teman, di opsi jawaban E. Baik, untuk soal yang terakhir ini merupakan latihan bagi teman-teman di rumah ya. Jadi coba cari jawabannya, kemudian share di kolom komentar ya teman-teman. Di sini ada soal latihan hubungan objek pada kalimat. Jadi di sini teman-teman tentukan objeknya dan menghubungkan kedua objek tersebut. Ya. Oke, mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Teman-teman, selamat belajar dan tetap semangat.